Semua orang pasti pernah mengalami stres saat mereka memiliki masalah tentang uang. Dan memang sebesar itulah dampak dari uang kepada kehidupan seseorang. Karena uang, orang bisa saling membenci. Karena uang, orang bisa saling memaki. Dan karena uang, orang bisa saling memusuhi. Bahkan karena uang, seseorang tidak bisa tidur satu malam penuh. Bagaimanapun kita melihat uang dan bagaimanapun kita menyepelekan uang, uang akan tetap memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Dan maka dari itulah kita perlu menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Namun kita sudah membahas terlalu sering bagaimana cara menjadi kaya. Dan saya rasa akan sangat penting bagi kita untuk memahami masalah-masalah keuangan yang biasanya datang terhadap diri kita yang memungkinkan kita untuk merasa stres. Yang saya harap kamu bisa menghindari atau mengantisipasi masalah-masalah ini setelah menonton video ini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 masalah keuangan yang bikin stres yang harus kamu antisipasi. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke masalah yang pertama, yaitu hutang yang menumpuk. Setiap orang yang memiliki hutang pasti merasa stres dan lelah karena hutang tersebut selalu menggerogoti diri kita, entah itu secara finansial maupun secara emosional. Hutang akan selalu membuat kita menjadi orang yang lebih miskin daripada sebelumnya. Bahkan proses pertama untuk menjadi orang kaya adalah dengan melunasi hutang. Itu karena saat seseorang berada dalam posisi berhutang, mereka tidak berada dalam titik nol dari keuangan mereka. Tapi mereka berada dalam titik minus karena mereka harus membayarkan uang yang tidak mereka miliki sama sekali. Dan itulah hutang. Dan setelah orang melunasi hutang mereka, mereka baru berada di titik nol dan siap untuk menambah pundi-pundi uang mereka setiap harinya. Jadi coba kamu bayangkan, bagaimana kita yang selalu kekurangan ini, yang mana gaji kita setiap bulannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, harus menanggung hutang yang mana terlalu besar untuk kita tanggung. Bagaimana kita tidak akan stres? Kita harus menanggung hutang yang kita bayarkan hanya dari gaji yang pas-pasan. Yang ada malah hutang tersebut terus bertambah. Karena ya kita berhutang karena kita kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kita harus membayarkan hutang tersebut dari kekurangan kita terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Jadi wajar saja kamu, saya, dan semua orang merasa stres mengenai hutang ini. Tapi memang ada beberapa treatment yang bisa kita terapkan atau trik khusus yang bisa kita terapkan untuk membayar hutang. Dan salah satunya adalah dengan menambah penghasilan yang kamu miliki. Karena ya satu penghasilan atau penghasilan yang sudah ada terlihat sudah tidak mampu untuk kita gunakan atau manfaatkan untuk membayar hutang. Ya otomatis kita perlu mencari penghasilan tambahan. Kemudian masalah keuangan yang bikin kamu stres yang kedua adalah pengeluaran melebihi pendapatan. Pengeluaran dan pendapatan ini adalah patokan paling dasar dari pengertian dari kekayaan. Karena seperti yang hampir semua orang katakan bahwa kekayaan adalah jarak antara pendapatan dan pengeluaran. Semakin besar jarak pendapatan kamu dari pengeluaran kamu, semakin besar pula kekayaan yang kamu miliki setiap bulannya. Misalnya dalam satu bulan kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah dari gaji yang berjumlah 5 juta rupiah. Maka dari itu kekayaan kamu per bulannya berjumlah 4 juta rupiah. Coba kamu bayangkan, jika kamu mendapatkan uang 2 juta rupiah setiap bulannya, tapi kamu mengeluarkan uang sejumlah 3 juta rupiah per bulannya. Atau mungkin hanya 2 juta rupiah per bulannya. Bagaimana kamu bisa menjadi kaya? Yang ada kamu akan stres. Karena ya uang tersebut selalu tidak cukup untuk memenuhi keinginan-keinginan dan gaya hidup. Dan yang biasanya membuat kita melakukan pengeluaran yang melebihi pendapatan kita adalah ya gaya hidup kita yang selalu ingin modern, selalu ingin mengikuti bagaimana teman di sekeliling kita bergaya atau berperilaku, membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, nongkrong di tempat-tempat yang mahal yang mana akan membuat pengeluaran membengkak. Padahal kalau kita pikir-pikir, semua itu akan menghabiskan uang kita dengan cepat.
yang mana tentu saja akan membuat kita stres. Karena ya kita tidak akan memiliki banyak uang di akhir. Kita hanya akan menambah hutang dan penggunaan kartu kredit yang berlebihan, yang tentu saja akan membuat kita tidak memiliki peluang yang besar untuk membayar hutang. Sebenarnya sumber terbesar dari masalah ini adalah karena kita sebagai manusia kadang terlalu terjebak terhadap bagaimana orang melihat kita. Kita berpikir bukan berdasarkan apa yang kita inginkan dan butuhkan, tapi kita selalu berpikir tentang apa yang orang lain lihat terhadap kita dan bagaimana kita ingin orang lain melihat kita. Sehingga kita mengeluarkan uang berlebihan hanya untuk memenuhi gengsi dan gaya hidup ini. Kemudian masalah keuangan yang ketiga adalah tidak memiliki dana darurat. Sangat sedikit orang yang peduli dengan dana darurat, apalagi bagi kita yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Kita cenderung untuk lalai dan abai terhadap dana darurat, karena kita selalu berpikir tentang apa yang harus kita beli saat kita melihat uang, bukan bagaimana kita menjaga uang tersebut untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Kita selalu berpikir jangka pendek. Kita berpikir tentang hari ini, yang mana membuat kita lalai dan tidak terlalu mau berpikir panjang tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Padahal, semua proses pengeluaran yang berlebihan biasanya muncul akibat masalah-masalah yang tidak terduga di masa depan, seperti kehilangan pekerjaan, masalah-masalah kesehatan, dan juga masalah-masalah keluarga. Tentu saja, saat kita mendapati masalah-masalah tersebut di masa depan, kita akan merasa sangat stres karena kita tidak memiliki dana darurat. Dana darurat itu akan sangat berperan besar. Kita bisa membuat bisnis kecil-kecilan saat kita di PHK dari pekerjaan. Kita tidak perlu kaget saat keluarga kita membutuhkan uang lebih besar daripada biasanya, karena kita sudah mengalokasikan uang khusus untuk hal-hal tersebut. Kemudian masalah keuangan yang bikin stres yang harus kamu hindari atau antisipasi yang keempat adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah pengeluaran atau proses pengeluaran yang biasanya keluar secara teratur, entah itu setahun sekali, sebulan sekali maupun seminggu sekali dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi jika anak kita atau orang-orang yang harus kita biayai untuk pendidikannya pergi ke luar kota dan memilih untuk ngekos atau hidup mandiri di luar sana. Tentu saja kita harus mengirimkan uang-uang yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dan juga untuk kebutuhan pendidikannya. Maka dari itu sangat penting untuk bisa mengantisipasi biaya pendidikan yang menumpuk ini. Kadang kita stres dan bingung dan harus banting tulang setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pendidikan anggota keluarga kita ataupun pendidikan kita sendiri. Maka dari itu sangat penting untuk memilih tempat sekolah atau tempat kuliah yang sebenarnya relevan dengan keuangan yang kita miliki atau keuangan yang dimiliki oleh keluarga kita, sehingga mereka tidak terbebani dengan kondisi kita yang terlalu mengeluarkan banyak uang untuk pendidikan kita. Atau bagi kamu yang sudah memiliki anak yang kuliah atau sekolah di luar, sebaiknya untuk berpikir lebih banyak tentang kondisi keuangan dan kualitas sekolah yang dimasuki. Hitunglah secara benar-benar detail terkait pengelolaan keuangan ini. Jangan sampai kamu di rumah stres hanya untuk memikirkan biaya pendidikan dan sampai menjual aset-aset yang seharusnya kamu tetap simpan untuk investasi jangka panjang. Kemudian masalah yang kelima adalah pensiun yang tidak cukup. Dana pensiun haruslah cukup untuk diri kita. Karena kalau kamu tidak memiliki dana pensiun yang cukup, kamu bisa melihat di luar sana. Ada banyak sekali orang tua yang sudah renta, yang seharusnya tidak layak lagi untuk bekerja, yang harusnya sudah menikmati hidup mereka dan bersantai di rumah, menikmati momen-momen dan hari-hari tua mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru bekerja banting tulang hanya karena mereka tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan inilah yang akan terjadi jika kamu tidak rajin dalam menabung dan mempersiapkan dana pensiun. Suatu saat kamu sudah tidak bekerja, kamu tidak akan memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan kamu setiap harinya.
yang mana pada akhirnya kamu diharuskan untuk bekerja seperti saat kamu masih muda dulu. Yang tentu saja performa kita dalam bekerja saat kita sudah pensiun akan sangat menurun. Kita justru akan menjadi orang yang kurang bahagia dan stres nantinya. Kasihanilah diri kamu di masa tua dengan memikirkan dana-dana pensiun yang harus kamu jaga dan kumpulkan dimulai dari hari ini. Kemudian masalah yang keenam adalah pengangguran atau kehilangan pekerjaan. Siapa di sini yang baru kehilangan pekerjaan atau yang masih menganggur? Saya tidak akan mempermasalahkan kamu terkait entah itu kamu menganggur atau kehilangan pekerjaan, tapi ya ini adalah masalah keuangan yang cukup pelik untuk kita hadapi. Karena kita harus benar-benar memiliki pekerjaan yang baik dan tetap untuk bisa memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya. Namun kalau saya boleh sedikit lebih keras lagi dalam menanggapi masalah ini, tidak sedikit dari kita yang pengangguran sebenarnya memiliki peluang-peluang untuk bekerja, yang jika kita minta pada keluarga dan sahabat-sahabat kita, ada banyak lowongan pekerjaan yang mereka mau bantu dan berikan kepada diri kita. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita tidak ingin pekerjaan yang berkualitas rendah. Kita gengsi dan ingin memiliki pekerjaan yang lebih tinggi derajatnya agar kita dilihat lebih baik oleh orang kebanyakan. Dan inilah yang cenderung membuat kita menjadi pengangguran, yang mana kita pada akhirnya menjadi stres karena tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dan bagi kamu yang kehilangan pekerjaan, kamu bisa memanfaatkan keluarga dan teman-teman ini untuk mencari pekerjaan-pekerjaan walaupun bersifat sementara. Mungkin kamu gengsi dan merasa bahwa pekerjaan kamu ini yang baru adalah sebuah pekerjaan yang lebih rendah kualitasnya daripada pekerjaan sebelumnya. Tapi untuk jangka pendek, kenapa tidak? Yang penting itu kita tetap bertanggung jawab terhadap diri kita dengan menghasilkan uang lebih banyak, sehingga kita bisa lebih sejahtera secara finansial. Walaupun memang pada akhirnya situasi yang kamu hadapi dan bagaimana saya memikirkan situasi ini tetap akan jauh berbeda, karena ya apa yang dialami oleh setiap orang beda-beda. Kemudian masalah yang ketujuh adalah masalah kesehatan yang mahal. Masalah kesehatan yang mahal biasanya muncul saat kita memiliki penyakit-penyakit yang harus secara rutin untuk kita evaluasi, kita cek, dan kita obati. Dan ini biasanya akan memakan sangat banyak biaya. Dan saya tidak ingin terlalu sok tahu terhadap situasi seseorang dalam hal ini, karena saya paham masalah ini bisa datang karena berbagai hal, termasuk gaya hidup yang tidak terlalu sehat di masa lalu. Tentu saja kita yang berada di dalam masalah ini akan merasa terbebani, bahkan stres, karena kita harus mengeluarkan uang terlalu banyak untuk biaya kesehatan ini secara rutin dan berkala. Yang bisa saya sampaikan jika kamu memiliki masalah ini adalah ya mari kita doakan sama-sama biar kita tidak mengalami hal ini, dan bagi teman-teman yang sudah mengalami ya biar mereka cepat sembuh. Kemudian masalah keuangan yang bikin stres yang terakhir atau yang ke-8 adalah ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini datang dari pekerjaan yang serabutan. Dan tidak sedikit dari kita yang mengalami hal ini, di mana suatu saat kita memiliki pekerjaan, di saat berikutnya kita tidak memiliki pekerjaan. Bahkan kita harus nganggur selama beberapa waktu hanya untuk menunggu pekerjaan yang berikutnya datang. Yang kadang proses menanti pekerjaan baru ini akan memakan banyak waktu dan uang. Maka dari itu orang yang memiliki masalah ini juga berkecenderungan untuk stres. Karena ya setiap dari kita selalu membutuhkan penghasilan yang stabil dan konsisten setiap bulannya ataupun setiap minggunya. Karena hanya dengan begitu kita bisa memenuhi kehidupan kita dan bisa menabung bahkan untuk berinvestasi untuk masa depan kita yang lebih baik dan lebih kaya. Jadi untuk solusi bagi masalah ini ya sebaiknya kita harus mulai untuk mencari pekerjaan tetap. Pekerjaan yang bisa membuat kita terus mendapatkan uang secara rutin setiap bulannya. Karena bekerja secara serabutan atau tidak memiliki ketidakpastian ekonomi akan membuat kita stres secara terus-menerus. Kebutuhan hidup kita harus dipenuhi secara berkala.
dan secara rutin setiap bulan, minggu, bahkan setiap hari. Tapi kita malah tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang tetap. Jadi mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian dari program Diri. Wassalam.